Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat pemodelan kolom. Kemudian setelah pemodelan kolom ini kita lakukan prosesnya dan kita input data penulangan, di mana nanti data penulangan ini atau input rebarnya itu ada beberapa metode atau ada beberapa step yang berbeda. Nah, untuk pemodelan si kolom itu juga 3D modeling juga ada beberapa metode, baik itu secara auto modeling maupun secara manual modeling. Itu konsepnya seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita akan coba jelaskan dulu bagaimana pembuatan pemodelan si kolom ini secara manual modeling. Jadi kalau untuk yang namanya manual modeling itu adalah kita selalu menggunakan tools yang namanya Divine. Kemudian di dalam Divine ini juga ada tools yang namanya Attribute Editor dan Element List. Nah, di dalam Element List dan Attribute Editor inilah kita akan meng-create atau meng-custom baik itu namanya si kolom, kemudian size-nya si kolom, kemudian kita juga bisa menginput data penulangan. Tapi pada video kali ini kita tidak akan langsung membahas terkait dengan menginput data penulangannya, tapi lebih kita ke fokus bagaimana membuat pemodelan 3 dimensi si kolomnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita klik di sini draw, dan kemudian di sini juga ada quantity-nya ya. Jadi kita langsung dapatkan si quantity kolomnya itu seperti apa. Tapi untuk kuantitinya pun ini nanti akan kita bahas di video khusus. Jadi khusus untuk membahas terkait bagaimana mendapatkan kuantiti si rebarnya. Kemudian kita juga akan merubah nanti standar-standar settingan dari si kolom ini, baik itu standar detail penulangannya ataupun general notes-nya dari si penulangan tersebut. Oke, nah di sini sesuai dengan penjelasan yang ada di PowerPoint. Kalau misalnya kita memiliki data kolom seperti ini ya, data kolom seperti ini. Jadi di sini ada beberapa informasi. Yang pertama itu adalah informasi dari namanya si kolom. Kemudian yang kedua adalah informasi dari dimensinya si kolom. Kemudian di sini ada dimensi, di sini bukan dimensi ya. Jadi di sini adalah data penulangan utama. Jadi data penulangan utamanya si kolom. Kemudian di sini ada sengkangnya. Jadi sengkang yang ini ya, yang menyelimuti si kolom ini, si tulangan utamanya. Kemudian juga ada ties dan juga di sini ada ties yang vertikal dan ada ties yang horizontal gitu. Jadi ada yang vertikal itu dia 2 diameter 16 jarak 100 dan horizontalnya itu adalah 5. Oke, nah di sini kalau untuk yang apa ya, untuk yang si data ties ini juga akan nanti ada sedikit perbedaan versi apabila kita menginput datanya di dalam Cubicos TRB ya. Nah, itu dia untuk penjelasannya terkait dengan keterangan gambar. Oke, satu lagi di sini juga ada mutu beton. Jadi mutu betonnya juga jangan lupa dicek. Ini ada kaitannya mutu betonnya itu terhadap floor setting ya. Jadi ada floor settingnya itu, ada concrete grade-nya bisa kita rubah. Jadi lantai parkir 3 dengan elevasi 11,4 sampai ke lantai 1 itu di 15,35, mutu betonnya adalah FC45. Nah, di sini ada attribute editor. Jadi attribute editor ini kita menginput namanya si kolom K11 misalnya di bagian nama, kemudian kategorinya tetap frame kolom, materialnya in situ, lebarnya ini 400, tingginya adalah 700, kemudian on membernya itu adalah 18D22, jadi kita input di baris ke-6. Kemudian sengkangnya ini karena dia itu ada 2 diameter yang berbeda. Sengkang sisi luar diameter 13, kemudian yang untuk ties atau hooknya itu adalah diameter 16. Makanya kita menggunakan tanda plus. Jadi tanda plus itu adalah fungsi yang untuk memisahkan apabila di dalam satu kolom memiliki sengkang dan hooks atau ties yang berbeda diameter. Jadi menggunakan tanda plus. Kemudian legs-nya di sini adalah totalnya 4x7. Nah, ini yang tadi saya katakan penginputan data si legs ini atau misalnya si ties atau si hook ini itu berbeda konsepnya pada saat kita input datanya di dalam Cubicos TRB C3. Nah, konsepnya itu adalah seperti ini. Jadi di sini ada tanda bintang. Jadi sebelum tanda bintang itu adalah jumlah dari ties. Jadi kalau di Cubicos TRB ties itu disebut legs gitu ya. Jumlahnya kenapa 4? Karena dihitungnya mulai dari sisi pinggir. Jadi 1, 2, 3, 4.
Kemudian setelah tanda bintang itu yang di bagian horizontalnya. Jadi kalau di horizontalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk yang di Cubic Coaster B-nya dihitungnya dari pinggir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam arti yang lain, penjelasannya kalau secara formula atau rumus adalah jumlah ties yang ada di dalam Cubic Coaster B begitu diinput ke dalam Lex itu selalu plus 2. Jadi selalu plus 2 baik yang horizontal maupun yang vertikal. Oke, itu adalah penjelasannya bagaimana kita bisa menginput semua informasi, baik itu tadi namanya si kolom, kemudian dimensinya kolom, penulangan utamanya si kolom, kemudian sengkangnya si kolom, dan termasuk juga tadi ties atau hooknya si kolomnya. Nah ini dia ya, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi yang K1 itu ada di sini, kemudian ini juga dimensinya ada di nomor 4 dan 5. Selanjutnya all main bar itu 18D22 ada di baris ke-6 all main bar. Selanjutnya juga ini adalah informasi data sengkang dan ties atau hooks-nya tadi. Kemudian juga nanti di sini adalah jumlah ini ya, jumlah legs-nya tadi yang saya katakan sebelum tanda bintang itu adalah sisi vertikal dan setelah tanda bintang itu adalah sisi yang horizontal, dan selalu rumusnya formulanya adalah plus 2. Nah, ini dia ya. Kemudian selanjutnya ini juga ada versi yang lain dari menginput data penulangan. Nah maksudnya dengan versi yang lain itu di bagian si atribut editornya adalah kita bisa melihat bagaimana kita bisa menginput data penulangan utamanya gitu ya. Jadi menginput data penulangannya itu seperti apa kita bisa lihat di sini. Misalnya contoh 40 D8 buka kurung tutup kurung 4 kali 4 itu adalah, jadi tadi di sini vertikal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau misalnya seandainya dia ada modifikasi di bagian area si kolomnya, jadi modifikasi area si kolom itu misalnya contoh yang namanya kolom itu pasti ada area tumpuan, kemudian ada area lapangan dan ada area tumpuan lagi gitu. Jadi ada tumpuan atas, ada lapangan, ada tumpuan bawah. Di mana di setiap masing-masing area tadi tumpuan, lapangan, dan tumpuan ini itu memiliki informasi sengkang yang berbeda-beda. Nah contoh misalnya di sini yang di bagian tumpuannya diameter 13 jarak 100 dan kemudian vertikalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 7 kali 7 untuk yang tumpuannya. Nah di bagian lapangannya itu adalah 4, jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nah ini untuk yang di bagian lapangan. Nah kemudian kalau ada tanda rantai seperti ini itu diklik supaya apa? Supaya akan menghasilkan nanti tumpuan dan lapangannya itu bisa kita modifikasi gitu ya. Nah modifikasinya itu menggunakan tools yang ada di bagian parametriknya. Jadi di bagian parametriknya itu nanti ada corner bar, sidebar, dan drawing. Nah itu nanti yang bisa kita modifikasi ya. Jadi jangan lupa ini di switch dulu untuk tampilannya menjadi tampilan tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Oke, nah kemudian di sini bagaimana kita membuat pemodelan kolom secara manual dan kemudian juga kita plotting sesuai dengan area denah si kolomnya ya. Nah itu dia untuk penjelasan awalnya, teorinya kita bagaimana membuat pemodelan kolom dan menginput data penulangannya. Oke, sekarang kita coba fokus di bagian pembuatan pemodelannya dulu ya. Nah sekarang kita buka aplikasi Cubic Coaster B-nya dan kita lanjutkan juga pemodelannya disambung dengan video yang sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya itu kita membahas terkait dengan rough foundation. Nah kalau sekarang kita gunakan dengan modeling sebelumnya untuk melanjutkan ke bagian itemnya si kolom. Oke, selalu diingat kalau seandainya kita membuka file Cubic Coaster B C3 yang sudah ada modelingnya, ini posisi defaultnya itu berada di lantai 1 atau di lantai ground floor sesuai dengan kemarin penamanya kita. Kemudian karena si rough foundationnya itu berada di lantai basement 1, kita switch ke lantai basement 1. Di sini di toolbar Identify kita klik Drawing Manager dan gambar yang sudah kita upload sebelumnya, referensi gambar CAD-nya ini kita klik kiri 2 kali. Oke ya, sehingga nanti di bagian layarnya itu sudah muncul denah yang sudah kita upload gitu ya, si layoutnya.
Nah, kemudian bagaimana mengaktifkan modeling yang sudah kita buat sebelumnya. Itu ada si file cap dan rough foundation. Sesuai dengan shortcutnya saja. File cap itu adalah P. Kemudian si foundation itu atau rough itu adalah M. Sehingga tampilannya akan seperti ini ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana membuat pemodelan kolom secara manual modeling. Pembuatan modeling kolomnya dulu ya. Jadi di sini untuk yang namanya modeling secara manual, toolbars yang kita gunakan selalu adalah draw. Kemudian selalu menggunakan di sini yang namanya elemen list gitu ya. Jadi menggunakan yang namanya elemen list. Nah, elemen list ini ada tools si news-nya, kita klik di sini new. Kemudian di sini ada pilihan beberapa bentuk kolom. Jadi ada rectangular kolom baik itu persegi atau persegi panjang. Kemudian juga ada round kolom untuk kolom bulat. Irregular kolom adalah kolom yang sebenarnya bentuknya tidak bulat dan tidak persegi, dan ini sesuai dengan bentuk yang tidak simetris gitu ya, asimetris. Jadi contohnya misalnya kalau kita klik nanti di sini irregular kolom. Nah, ini jadi misalnya contoh kita buat secara line gitu ya. Nah, ini kita buat begini. Jadi ini memang jarang digunakan di Indonesia karena kalau bentuk kolom itu kalau tidak bulat, kalau misalnya tidak persegi, ya simetris. Nah, ini irregular, jadi yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian di new lagi ada parametrik. Jadi parametrik ini adalah bentuk kolom yang di luar lingkaran dan di luar persegi atau persegi panjang yang masih simetris. Jadi berbentuk L, berbentuk T, berbentuk cross, berbentuk linear, kemudian Z, shape, juga ada di sini wall column dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pemodelannya si kolom, jadi bentuk dasarnya ya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan konsep manual modeling. Kita klik di sini new, rectangular. Kemudian, nah kita harus menggunakan referensi gambar detailnya gitu. Oke ya, jadi di sini kita memiliki detailnya si kolom. Jadi di sini ada detail kolom itu sesuai tadi penjelasan di dalam PPT. Jadi ada nama kolomnya. Kemudian juga ada dimensi kolomnya. Di sini ada informasi data penulang utama, ada informasi sengkang gitu ya, linksnya. Kemudian ada informasi lex atau text-nya tadi. Nah, ini bagaimana kita mengaplikasinya ke dalam si Kubikos Derby-nya. Oke. Jadi kita buat dulu di sini dimensi dan nama kolomnya. Jadi K1, K2 dan K2A gitu ya. Jadi secara manual modeling kita buat di sini kolom K1 gitu ya. Oke, K1 di sini kita buat kolomnya K1. Kemudian dimensinya itu adalah K1 itu 800 kali 1500. Jadi kita buat di sini 800. Kemudian 1500 gitu ya. Nah, ini kita kosongkan dulu aja ya. Data penulangannya kita kosongkan dulu. Kemudian jangan lupa dicentang ininya, dimensinya, sehingga nanti di bagian nama kolom K1-nya akan muncul dimensinya langsung, jadi 800 kali 1500. Kemudian yang kedua kita klik copy saja gitu ya. Jadi kita klik copy sehingga kolom K2-nya langsung urut untuk numbernya meneruskan kolom K1. Nah, kolom K2 juga sama 800 kali 1500, 800 1500. Sampai ke kolom K2A ya. Jadi di sini kita klik copy lagi. K3-nya kita ganti di bagian atribut editornya menjadi kolom K2A. Oke, nah selanjutnya yang terakhir di sini adalah kolom K3. Nah, ini ada trik supaya langsung muncul K3. Jadi di K2-nya kita klik, baru kita klik di sini copy. Sehingga langsung muncul K3 dan dimensinya itu adalah 650 kali 650. Jadi di sini 650 dan kemudian 650. Oke, nah bagaimana pengaplikasiannya? Nah, di sini karena kemarin sebelumnya kita sudah mengklik si teksnya. Jadi kita restore dulu di toolbar Identify. Kemudian kita restore di sini. Nah, ini teksnya kita restore dulu. Kalau sudah berubah jadi warna biru, kita klik kanan sehingga hilang ya di layar dan kita centang lagi originalnya. Nah, ini kolom K3 nih, kita klik di sini point. Jadi di toolbarsnya draw ini ada klik point gitu ya, kita klik point. Nah, ini kita plotting.
Nah, di sini ada trik supaya dia sejajar dengan garis si cat-nya. Nah, ini kita klik aja di bagian sudutnya, kemudian kita klik di sini F4 ya, atau Fn F4 sehingga dia sejajar dengan garisnya si cat. Kalau sudah, kita klik kiri lagi. Nah, kita untuk mengakhiri perintah kita klik kanan. Oke, nah ini tadi kolom yang K3, jadi K3 yang di sebelah kanan juga sama. Jadi kalau saran saya daripada kita F4 lagi, ini bisa kita klik dulu si kolomnya berubah menjadi warna biru. Kemudian kita klik kanan, kita klik copy. Nah, di sini kita tinggal ikutin saja. Nah, ini untuk yang ortogonalnya, fungsinya sama seperti F8 yang ada di dalam AutoCAD, itu kita klik. Jadi dia hanya berbentuk lurus. Nah, ini kan tidak sejajar ya, berarti ortogonalnya kita disable lagi. Nah, baru kita klik di sini. Oke, kemudian K3 sama juga kita klik begini ya. Nah, ini untuk kolom yang K3. Bagaimana kolom K1? Berarti kita pilih di sini elemennya kolom K1. Kemudian dengan menggunakan tadi fungsi F4 atau Fn F4 kita klik coba ya. F4. Nah, ini sampai sejajar modelingnya dengan garisnya si cat. Kalau sudah, kita klik kiri lagi, baru kita klik kanan gitu. Nah, ini sudah untuk yang kolom K1-nya. Sekarang kita coba misalnya untuk kolom yang di bagian K2 ya. Jadi di sini ada K2A gitu. K2A. Nah, ini K1, ini. Nah, ini K2 juga sama, kita klik di sini poin. Oke, kita klik begini ya, F4. Nah, kemudian bisa kita klik lagi kolom K2 atau bisa kita klik kanan, poin. Nah, misalnya contoh nih, terlanjur diklik di sini ya. Nggak sejajar, bisa kita klik di sini modelingnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih single align, kita klik garis target cat-nya, baru kemudian kita klik garis objek yang berwarna ungu. Dia bergeser, kemudian kita klik lagi di sini garis cat-nya, baru kemudian kita klik garis objeknya. Kalau sudah, kita klik kanan. Nah, ini dia ya. Bagaimana kalau seandainya kolomnya itu bentuknya misalnya bukan seperti ini, jadi dia ada rotation point-nya. Oke, bisa kita buat seperti ini ya. Misalnya kita klik di sini centang rotation point-nya, kita klik begini ya, kemudian kita rotate begini. Kalau sudah, kita klik kiri. Kemudian kita klik kanan. Nah, ini kalau seandainya posisinya rebah ya si kolomnya atau posisinya tidur. Oke, jadi itulah bagaimana kita membuat pemodelan kolom terlebih dahulu tanpa adanya penulangan dengan menggunakan konsep tadi manual modeling ya gitu. Nah, ini rotation point-nya kita centang hilang lagi, F4 lagi ya. Oke, nah kalau sudah, ini adalah pembuatan modeling kolom secara manual modeling. Jadi itu dia, sekian dan terima kasih.